Pernah galau ngerasa, ada hal yang udah lewat bertahun-tahun lalu, tapi sampai hari ini, masih bikin sakit kalau diingat. Padahal, kejadiannya udah lewat. Orangnya mungkin udah gak ada. Tapi rasanya tetap sama. Tiap lo ingat kejadian itu, lo tetap ngerasa marah, kecewa, sakit dan nyesek. Dan yang lebih aneh lagi, di luar lo bisa tetap kerja dan ketawa, tapi di dalam diri lo bawa luka yang terus disimpan. Padahal, luka yang gak disembuhin itu gak pernah hilang. Dia cuma berubah bentuk, kadang jadi overthinking, kadang jadi ketakutan, atau kadang jadi amarah yang bahkan kita sendiri gak ngerti asalnya dari mana. Sampai akhirnya, semakin dewasa kita mulai sadar, bahwa hidup itu bukan cuma tentang ngejar uang, karir, atau kesuksesan, tapi juga tentang berdamai. Berdamai dengan masa kecil yang gak bisa kita pilih. Berdamai dengan orang yang pernah ngelukain kita. Berdamai dengan keputusan yang pernah kita sesali. Dan berdamai dengan kenyataan, bahwa hidup gak selalu berjalan sesuai rencana. Kadang, yang paling sulit kita maafin bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Karena selama kita belum berdamai dengan diri sendiri, gak akan pernah ada kata tenang dalam diri kita. Dan mungkin, itulah alasan kenapa sampai hari ini, ada sebagian dari diri kita yang masih terasa lelah. Dan biar lelah itu pelan-pelan berkurang, mari kita belajar melepaskan 5 hal ini terlebih dahulu. Yang pertama, berdamai dengan rumah, tempat kita tumbuh. Waktu kecil, kita gak pernah bisa pilih lahir di keluarga yang kayak gimana. Gak bisa pilih keadaan ekonominya, lingkungannya, atau gimana orang-orang akan memperlakukan kita. Ada yang tumbuh dengan penuh kasih sayang, ada yang tumbuh dengan dibentak. Ada yang didukung setiap langkahnya, dan ada yang harus berjuang sendiri sedari kecil. Dan ketika dewasa, banyak dari luka itu masih ikut bersama kita. Meski begitu, ada satu hal yang harus kita terima. Masa kecil kita mungkin menjelaskan banyak hal, tapi masa kecil kita gak boleh menentukan seluruh hidup kita. Karena cepat atau lambat, kita harus berhenti bertanya, kenapa hidup harus dimulai kayak gini? Dan mulai bertanya, sekarang kita mau hidup yang kayak gimana? Yang kedua, menerima bahwa orang tua kita cuma manusia biasa. Semakin dewasa, kita mulai sadar kalau orang tua kita ternyata bukan pahlawan super. Mereka cuma manusia biasa yang juga ngejalanin hidup untuk pertama kalinya. Sama kayak kita, mereka juga bisa ngelakuin kesalahan, bisa juga ngerasa takut, dan juga punya luka mereka sendiri. Kadang, kita marah karena mereka gak ngasih apa yang kita butuhin. Padahal, bisa jadi, mereka sendiri gak pernah ngedapetinnya sewaktu kecil. Banyak orang tua yang juga ngebesarin anak mereka dengan luka yang belum selesai. Dan tanpa sadar, luka itu terwariskan. Bukan karena mereka benci kita, tapi karena mereka gak tahu cara mana yang jauh lebih baik. Memahami ini, bukan berarti semua kesalahan mereka jadi benar. Tapi, terus ngebawa amarah juga gak akan ngubah masa lalu. Pada akhirnya, memaafkan bukan hadiah untuk mereka, tapi hadiah buat diri kita sendiri. Ketiga, berhenti menghukum diri sendiri atas kesalahan orang lain. Semua orang pasti pernah dihianati, pernah disakiti, pernah ditinggalin, dan ngerasa kecewa berat. Dan, jujur aja, ada luka yang emang sulit buat dilupain. Tapi nyimpan dendam selama bertahun-tahun juga, gak akan ngebuat kita sembuh. Percaya gak percaya, dendam itu ibarat kita minum racun, sambil berharap orang lain yang mati. Dan semakin lama kita simpan, semakin kita yang kesiksa. Sedangkan orang yang kita benci, udah ngelanjutin hidupnya, dalam kondisi yang baik-baik aja. Sementara kita masih terjebak, di hari yang sama, di mana dia nyakitin kita. Memaafkan, bukan berarti mereka benar. Memaafkan berarti kita memilih buat terbebas dari apa yang udah mereka lakuin ke kita. Kadang kemenangan terbesar bukan membalas, tapi pergi dan hidup lebih baik. Yang keempat, berhenti memusuhi diri sendiri karena pernah gagal. Ini yang paling sering kita lupain. Kita bisa maafin semua orang, tapi masih ngehukum diri kita sendiri setiap hari. Masih nyesel sama kesempatan yang gak diambil, masih marah karena keputusan bodoh yang pernah dilakuin,
masih ngerasa terlambat dibanding orang lain. Padahal, versi diri kita yang dulu itu, udah berusaha semampunya. Dia gak tahu apa yang kita tahu sekarang, dan dia gak bisa lihat masa depan. Dia cuma buat keputusan, berdasarkan pemahaman yang dia punya saat itu. Jadi, udah waktunya kita berhenti buat musuhin diri kita sendiri. Belajar buat nerima, belajar buat memperbaiki, dan belajar buat terus berjalan. Yang kelima, belajar bertumbuh dari hal-hal yang gak pernah kita duga. Hal terakhir yang harus kita maafin adalah hidup itu sendiri. Karena ketika kecil, kita punya banyak rencana. Kita pikir, di umur 25 tahun, kita akan sukses. Kita pikir, di umur tertentu, kita akan menikah dan punya anak. Kita pikir, di umur tertentu, semua masalah akan selesai, dan hidup kita akan sempurna seperti di film-film. Tapi ternyata, hidup gak berjalan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Ada mimpi yang terlambat datang, ada rencana yang gagal, ada jalan yang harus berbelok. Dan itu emang menyakitkan. Tapi mungkin, kedewasaan bukan ketika semua bisa berjalan sesuai keinginan kita. Melainkan, ketika kita tetap melangkah, meskipun hal itu gak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena hidup, bukan tentang ngedapetin semua yang kita rencanain. Tapi tentang belajar tumbuh, dari semua, yang gak pernah kita rencanain. Mungkin, alasan kenapa hidup kita kerasa berat, bukan karena perjalanan kita yang terlalu jauh. Tapi, karena selama ini kita berjalan sambil menanggung beban, berupa amarah, penyesalan, dan rasa kecewa, yang terus kita bawa setiap hari. Padahal, gak semua hal harus diperbaiki, beberapa hal cuma perlu diterima, beberapa hal cuma perlu dilepasin, dan beberapa hal cuma perlu dimaafin. Berdamai dengan masa lalu bukan berarti menghapus apa yang pernah terjadi di hidup kita. Berdamai itu mengakui kalau itu emang nyakitin buat kita. Tapi kita memilih gak ngebiarin hal itu ngerusak sisa hidup kita. Dan gue harap, suatu hari nanti, kita semua bisa sampai di titik itu. Dimana kita bisa bebas dari rasa lelah yang ngehantuin kita tiap hari. Kalau ada satu hal yang bisa lo bawa dari video ini, semoga bukan motivasi, tapi pemahaman. Sampai jumpa di video berikutnya. Dari Zero to One.